Pria ini disambar petir sampai 7 kali, tetapi bukannya meninggal, pria ini masih hidup. Kisah ini bukan ada di dalam film, tetapi di dunia nyata. Namanya adalah Roy Sullivan, seorang penjaga hutan di Virginia, Amerika Serikat. Dia dijuluki The Human Lightning Rod atau manusia penangkal petir. Sambaran pertama terjadi pada 1942. Saat itu Roy sedang bekerja di menara pemantauan hutan. Tiba-tiba badai datang dan petir menghantam menara dan mengenai dirinya. Dia selamat tetapi kehilangan kuku kakinya. Sambaran kedua terjadi pada tahun 1969. Dia mengemudi di tengah badai. Di dalam mobil harusnya dia aman, tetapi petir masuk melalui jendela dan petir itu membakar alis serta rambutnya. Sambaran ketiga terjadi di tahun 1970. Setahun kemudian dia lagi santai di halaman rumah dan petir menghantam bahunya. Sambaran keempat terjadi di tahun 1972. Saat sedang bekerja, petir kembali menyambarnya. Kali ini membakar rambutnya. Sambaran kelima terjadi pada tahun 1973. Roy sedang berpatroli di hutan. Tiba-tiba langit menggelap dan petir menyambar kepalanya, melemparkannya dari mobil. Sambaran keenam terjadi pada tahun 1976. Dia sedang berjalan dan lagi-lagi petir menyambar pergelangan kakinya. Pada tahun 1977, sambaran ketujuh terjadi pada saat dia memancing dan seperti dijapu, petir membakarnya lagi. Para ilmuwan heran, kenapa Roy Sullivan bisa disambar sebanyak ini? Peluang manusia tersambar petir dalam hidupnya hanya 1:15.000. Jadi 7 kali adalah angka yang hampir mustahil. Beberapa orang percaya Roy memiliki daya tarik terhadap petir, seolah ada kekuatan aneh yang membuatnya jadi target. Pertanyaannya, kenapa cuma dia? Apa ada penjelasan masuk akal di baliknya? Sebagai penjaga hutan Shenandoah National Park, Roy sering berada di ruang terbuka yang luas. Padahal, petir paling sering menyambar area yang tinggi dan kosong seperti pegunungan, menara pemantauan, padang rumput yang luas. Karena dia bertugas di lokasi-lokasi seperti ini, kemungkinan tersambar petir jadi jauh lebih besar. Virginia, tempat Roy tinggal, termasuk dalam sabuk petir, Lightning of Alley, di Amerika Serikat. Ini adalah wilayah dengan aktivitas badai tinggi, di mana petir sering menyambar. Jadi, faktor lokasi benar-benar memainkan peran yang penting. Beberapa orang percaya bahwa tubuh Roy memiliki medan listrik yang menarik petir, namun tidak ada bukti ilmiah bahwa seseorang bisa lebih rentan tersambar petir karena tubuhnya. Yang lebih mungkin adalah kebiasaannya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Lantas, bagaimana dia bisa selamat sampai 7 kali? Biasanya ketika petir menyambar manusia, itu bisa menyebabkan henti jantung, kerusakan saraf, luka bakar yang parah, bahkan sampai kematian. Namun, Roy tetap selamat. Kemungkinan yang pertama, petir yang menyambarnya tidak selalu sambaran langsung, tetapi melalui objek lain terlebih dahulu, seperti pohon, gedung, atau mobil. Ini tentu saja mengurangi dampaknya. Kemungkinan kedua, Roy selalu cepat mendapatkan pertolongan dan bertindak sigap. Misalnya, saat rambutnya terbakar, dia langsung menyiram kepalanya dengan air. Kemungkinan yang ketiga, setiap sambaran terjadi di bagian tubuh yang tidak langsung mematikan. Jika petir mengenai jantung atau otaknya, kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Secara ilmiah, alasan utama Roy sering disambar petir adalah lingkungannya. Dia bekerja di area rawan petir dan sering berada di ruang terbuka. Namun, secara statistik, peluang seseorang disambar petir sampai 7 kali di dalam hidupnya sangatlah kecil. Itulah sebabnya banyak orang yang percaya ini bukan sekedar kebetulan, melainkan semacam kutukan alam yang menimpa Roy. Meskipun berhasil selamat dari 7 kali sambaran petir, hidup Roy berakhir bukan karena alam, melainkan karena dirinya sendiri. Dia meninggal pada tahun 1983 karena menembak dirinya sendiri akibat depresi. Jadi, apakah menurutmu ini murni kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Jangan lupa tinggalkan komentarmu dan bagikan video ini jika kamu menyukainya.